Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar bab kedua, yaitu tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temuin benda. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada pintu, ada handphone, ada kipas angin dan lain sebagainya. Semua benda-benda tersebut ada yang bersifat alamiah dan ada yang bersifat buatan. Lalu pertanyaan ibu, apakah manusia, hewan dan tumbuhan juga termasuk benda? Ya, hewan, manusia, dan tumbuhan juga termasuk benda. Benda seperti apa, Bu? Benda yang hidup. Sementara seperti meja, kursi, lemari, papan tulis itu adalah benda tak hidup. Jadi, benda hidup itu contohnya adalah makhluk hidup. Nama juga hidup, berarti dia mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan benda tak hidup. Apa saja ciri-ciri benda hidup? Yang pertama yaitu benda hidup pasti bernafas. Makhluk hidup yang kita pelajari itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Bu, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan itu semuanya bernafas? Iya. Ketiga makhluk hidup tersebut dia bernafas. Manusia. Apa alat pernapasan pada manusia? Ya, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Apa gunanya paru-paru, Bu? Paru-paru itu berguna untuk sebagai tempat pertukaran oksigen. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian makhluk hidup yang kedua yaitu hewan. Karena hewan itu banyak jenisnya, ada hewan yang bernafas menggunakan insang. Contohnya adalah ikan. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan trakea. Apa contohnya, Bu? Yaitu serangga. Kemudian ada juga hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Apa contoh hewannya, Bu? Yaitu lumba-lumba. Ini kan hewan, Bu. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan ternyata dia juga bernafas. Ada alat pada tumbuhan yang disebut stomata. Stomata ini terletak di daun. Dialah yang akan berguna sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi, ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup yang pertama dengan benda tak hidup adalah bernafas. Yang kedua yaitu setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak seperti apa, Bu? Ada dia yang bergerak aktif, ada dia yang bergerak pasif. Bergerak aktif maksudnya apa, Bu? Ia mampu berpindah tempat atau berjalan. Makhluk hidup seperti apa yang mampu bergerak, berpindah tempat dan berjalan? Yaitu manusia dan hewan. Lalu yang bergerak pasif seperti apa, Bu?
Artinya yang pasif ini dia tidak berpindah tempat. Ada dua. Yang pertama yaitu mengedipkan mata. Mengedipkan mata. Apakah kita harus berpindah tempat untuk mengedipkan mata? Tentu tidak. Siapa saja yang mampu mengedipkan mata? Hanya ada dua makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia dan yang kedua adalah hewan. Lalu apa yang keduanya, Bu? Mengantukkan daun. Mengantukkan daun. Contohnya terdapat pada tumbuhan putri malu. Nah, jadi jangan anak berpikir tumbuhan itu tidak bergerak. Dia bergerak, tapi ada cara-caranya tersendiri untuk bergerak. Cara tumbuhan bergerak beda dengan cara manusia dan hewan bergerak. Kemudian, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu apa? Ada yang tahu ciri makhluk hidup yang ketiga? Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makanan dan minuman. Bagaimana mungkin kita bisa hidup jika kita tidak makan dan tidak minum? Makan dan minum itu dilakukan oleh manusia dan hewan. Lalu tumbuhannya bagaimana cara dia makan dan minumnya, Bu? Dengan fotosintesis. Tumbuhan ternyata dia juga makan, tapi makanan tumbuhan berbeda dengan makanan manusia dan hewan. Tumbuhan makanannya menggunakan karbon dioksida yang kita keluarkan dan bantuan cahaya matahari. Inilah 3 perbedaan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya akan Ibu jelaskan pada materi selanjutnya.